perubahan adalah sesuatu yang niscaya. Mm-mm. Tidak ada sesuatu yang abadi selain perubahan itu, kata seorang pujangga. Masya Allah. Kalau kata kita orang beriman bahwa Tuhan hanya akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu yang mengubah dirinya. Kerukunan umat untuk Indonesia hebat dikandung maksud mari sejak dini kita keluarga besar Kementerian Agama semuanya memberikan kontribusi untuk bisa menjaga stabilitas nasional sebagai prasyarat terlaksananya pembangunan, karena tanpa ada kerukunan tidak mungkin bangsa ini akan bisa melaksanakan program-program pembangunan yang baik. Dan rukun itu ada prinsip yang harus dijaga. Jadi selama ini kita bicara kerukunan atau bicara toleransi atau bahkan bicara soal moderasi, itu kadang kita melupakan ruhnya. Padahal bicara soal moderasi, soal toleransi, soal kerukunan, itu kata kuncinya adalah bagaimana kita punya kesiapan untuk menerima keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama podcast 4G MTS Negeri 4 Kebumen di channel YouTube MTS Negeri 4 Kebumen TV. Oke, untuk kali ini kita akan berbincang santai lagi nih ya. Bagaimana kabarnya sahabat 4G? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya didampingi oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kebumen, Bapak Haji Mahmudin SPD MAG. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang terkait HUB Kemenak yang ke-77. Nah, sebelumnya saya akan sapa dulu nih langsung ke narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita memakai pakaian warna merah marun ya Pak ya. Marun. Nah, ternyata tanpa kita sadari sebelum kita pesan ini ternyata warna merah marun ini menjadi apa? Warna tenar. tahun 2023. Oh, menjadi warna favorit ya Pak ya? Iya. Favorit di pilihan di tahun 2023. Setidaknya menurut arahan dan pidato Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam satu pembinaan dinas, beliau menyampaikan bahwa warna tahun 2023 adalah warna merah marun. Dan itu menjadi gerakan. Jadi di Jawa Tengah ada gerakan namanya merah marun. Apa itu Pak? Menyemai ramah untuk masyarakat rukun. Semoga para pemirsa, sahabat 4G dan para keluarga besar madrasah dimanapun berada, mari kita dukung gerakan merah marun menyemai ramah untuk masyarakat rukun, terutama menjelang tahun politik 2024. Dan ini nanti terkait juga dengan tema besar Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Oh iya, Masya Allah. Ternyata warna merah marun tidak sembarang warna, tapi warna merah marun ini ada singkatannya ya Pak ya, dan itu maknanya luar biasa sekali. Nah, kembali lagi ke tema diskusi kita ya. Kita akan sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu nih ke Bapak Haji Mahmudin. Selamat telah mendapatkan Lencana Karya Satya apa enggak? Lencana Karya Satya, benar nggak Pak? Iya. Penghargaan Karya Satya selama pengabdian 20 tahun ya Pak ya? 20 tahun. Iya, itu dari Pak Presiden apa ya Pak ya? Iya. Iya, langsung dari Bapak Jokowi selaku Presiden RI. Ada 10.037 personil Kementerian Agama pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Jokowi untuk para pengabdi-pengabdi di ASN. Dari Kementerian Agama, saya kebetulan dapat SK nomor 7007. Masya Allah. Sebagai pengabdi 20 tahun masa pengabdian saya di ASN di Kementerian Agama. Sudah lama ternyata, hampir kayak usia saya itu. Dan luar biasa sekali di MTS Negeri 4 Kebumen, selama beliau di MTS Negeri 4 Kebumen ini, alhamdulillahnya ini kado terindah dan menyongsong HUB Kemenak di MTS Negeri 4 Kebumen mendapatkan penghargaan juga, yaitu penghargaan pelayanan terbaik 1 Madrasah Adiyata ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Mahmudin. Saya berterima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai di MTS Negeri 4 Kebumen
yang telah sangat kompak, guyup, rukun, bersatu dan mengantarkan MTS Negeri 4 Kebumen sebagai pelayan terbaik nomor 1 tahun ini dan mendapat penghargaan dari Bapak Bupati Kebumen, Bapak Arief Bapak Arief. Sugianto, dan saya terima langsung piagam dan penghargaannya. Dapat uang pembinaan juga. Alhamdulillah, luar biasa. Lumayan ya Pak ya? Lumayan. 1,5 juta bro. 1,5 juta ya, lumayan bisa membantu. Bisa melengkapi tanaman bunga. Iya betul. Bunga sejuta cinta. Alhamdulillah ya, jadi selain karena peran kepala madrasahnya, komponen yang ada di madrasah juga sangat penting sekali perannya, dari entah itu guru pegawai, entah itu dari siswa-siswanya terutama ya Pak ya, kerja baktinya untuk kebersihan, menjaga lingkungan madrasah, komite dan lingkungan masyarakat juga. Alhamdulillah ini luar biasa sekali, kita mendapatkan terbaik 1 untuk sekolah atau madrasah Adiwiyata. Gitu ya Pak ya. Nah, kita balik lagi nih, tadi iklan. Nah ini kembali lagi nih kita ke tema awal pembicaraan kita, yaitu Hub Kementerian Agama yang ke-77. Nah untuk Hub Kementerian Agama yang 77 ini kita ada tagline nih Pak, ya kan? Ini kan setiap tahun ya sepertinya selalu kita ada Hub Kemenak gitu ya. Dan kalau tidak salah itu setiap tahun pasti ada tagline baru gitu nggak. Nah untuk tahun ini kita tagline-nya atau temanya adalah kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Nah ini mungkin bisa dibantu disampaikan Pak, kenapa kok tagline-nya berubah-berubah dan sekarang akhirnya mengambil tagline ini nih, kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Iya, perubahan adalah sesuatu yang niscaya. Tidak ada sesuatu yang abadi selain perubahan itu, kata seorang pujangga. Kalau kata kita orang beriman bahwa Tuhan hanya akan mengubah keadaan suatu kaum apabila kaum itu yang mengubah dirinya. Kaitannya dengan perubahan tagline, tentu ini merupakan dinamisasi ya. Kita akan merespon setiap perubahan itu, dan tahun ini, tahun 2023 adalah tahun menjelang tahun politik di negeri ini. 2024 akan ada pilkada bersama, memilih presiden, wakil presiden, memilih wakil-wakil rakyat dan juga para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, wali kota. Ini tentu merupakan hal yang penting dan disadari oleh Kementerian Agama. Ada potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik kalau tidak kita antisipasi dan mitigasi secara secara awal, sehingga tagline kita tahun ini adalah kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Dikandung maksud, mari sejak dini kita keluarga besar Kementerian Agama semuanya memberikan kontribusi untuk bisa menjaga stabilitas nasional sebagai prasyarat terlaksananya pembangunan, karena tanpa ada kerukunan tidak mungkin bangsa ini akan bisa melaksanakan program-program pembangunan yang baik. Dan dimulai atau di Jawa Tengah, khususnya di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana pidato Bapak Kakanwil kita, Bapak Mustangin Ahmad, sering disampaikan, sukseskan gerakan merah marun. Tadi kan jadi sinkron antara gerakan merah marun di Jawa Tengah, yaitu menyemai rahmah untuk masyarakat rukun, dengan tagline Hari Amal Bakti Kementerian Agama, merawat kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Berarti supaya rukun umatnya membangun Indonesia yang lebih hebat lagi gitu ya Pak. Dan rukun itu ada prinsip yang harus dijaga. Jadi selama ini kita bicara kerukunan atau bicara toleransi atau bahkan bicara soal moderasi, itu kadang kita melupakan ruhnya. Padahal bicara soal moderasi, soal toleransi, soal kerukunan, itu kata kuncinya adalah bagaimana kita punya kesiapan untuk menerima keragaman. Dan inilah pesan yang dicantumkan oleh para pendiri bangsa ini di simbol filosofi negara kita, di kaki Pancasila itu ada pita yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebenarnya merupakan pesan penting bagaimana Indonesia ini terus menjadi raya, menjadi besar dengan tetap mengakui adanya keragaman itu. Dan MTS Negeri 4 Kebumen kita canangkan juga sebagai rumah moderasi Indonesia. Kita ingin menanamkan nilai-nilai moderasi sejak dini
bagi para peserta didik di usia-usia SLTP, di usia MTS, untuk bisa mengenal lebih awal tentang nilai-nilai kerukunan itu. Sehingga ketika nanti mereka masuk di sekolah jenjang aliyah atau jenjang SLTA, dia sudah punya bekal yang cukup, sudah memahami tentang prinsip-prinsip nilai-nilai moderasi dan kerukunan. Iya. Termasuk kayaknya salah satunya ini biasa pakai peci, ini nggak pakai peci ya Pak ya, ini pakai adat mana ini Pak? Ini ceritanya kemarin kan kita khususnya para pejabat di Kementerian Agama di Kabupaten Kebumen pada saat upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kebetulan dihadiri oleh belasan ribu dan itu merupakan upacara spektakuler. Kita diminta untuk memakai pakaian-pakaian adat Nusantara. Kalau yang saya pakai ini sebenarnya kalau ini ketu Bali ya, Bali. Tapi saya padu dengan pakaian kebanggaan MTS Negeri 4 Kebumen. Yang sangat matching juga ya Pak, kebetulan ya. Warnanya sama, iya, merah betul. marun. Jadi ini faktor kebetulan saja. Iya, dan itu udah ada chemistry-nya secara tidak sadari itu Pak. Bukan mudah-mudahan. hanya kebetulan, ada chemistry-nya itu. Iya. Oke, nah untuk tadi cerita Hub Kemenak ini kan luar biasa sekali ya, dari upacaranya aja kemarin meriah sekali ya Pak ya, kalau dari ceritanya Pak Haji Mahmudin ini. Nah untuk di MTS Negeri 4 Kebumen nih Pak, otomatis kita kan juga ikut dong memeriahkan Hub Kemenak gitu kan ya. Pasti. Mungkin bisa dong diceritakan ke pemirsa 4G apa sih kegiatan-kegiatan yang kita bangun di sini atau kita adakan dalam rangka Hub Kemenak pastinya. Dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77, MTS Negeri 4 Kebumen juga melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik yang diikuti oleh para santri, para peserta didik, juga oleh para guru dan pegawai. Untuk para santri, kegiatan mulai dari lomba kelas meeting, pertemuan antar kelas, olahraga, menyampaikan yel-yel kelas yang kita sebut dengan yel-yel prajurit 4G itu. Kemudian ada juga gerak dan lagu atau senam kreasi atau kemarin ya, juga ada. Nah yang menarik juga ada masakan Nusantara. Ini rencananya besok Sabtu ya. Untuk kita Bapak Ibu guru dan kalian pegawai. Jadi setiap guru rumpun yang tergabung dalam satu rumpun nanti akan kita bahkan sudah diundi ya, masing-masing rumpun sudah diundi. Bu Ira dapat undian apa ini? Saya masakan sini aja Pak, soto Taman Winangun. Soto Taman Winangun ya. Dari kearifan lokal menuju ke variasi nasional. Jadi kita ingin menghargai kearifan lokal. Ada apa di sekitar kita? Ada soto Taman Winangun, ada soto Petanahan, ada soto Gombong ya Pak ya. Ya, kita coba kita angkat ini supaya para generasi 4G khususnya para peserta didik juga mengenal ternyata ada makanan khas yang ini menjadi kekayaan Nusantara sebenarnya. Ini yang selama ini belum diungkap dan ini menjadi bagian penting dari proyeksi kita untuk membangun kerukunan. Salah satu modal kerukunan adalah mengenal lingkungan sekitar. Orang kalau nggak kenal nggak akan rukun. Nah ini kita akan mengenal dari sisi mungkin kekhasan makanan yang ada. Ya, yang pastinya setelah lomba masak kita ada tasyakuran sekalian ya Pak ya, makan-makan gitu ya. Alhamdulillah. Ya itu untuk bentuk rasa syukur kita di Kementerian Agama sudah masuk usia yang ke-77 tahun. Tentu ini bukan usia yang muda, ini usia yang cukup dewasa, sehingga sikap-sikap kedewasaan dalam kita bertutur kata, berperilaku harus mencerminkan orang-orang yang dewasa. Dan nilai kerukunan, nilai moderasi, nilai toleransi menjadi bagian penting dalam kita menyambut dunia global, dunia digital yang penuh dengan banyak keragaman yang luar biasa ini. Iya, Masya Allah. Dan tadi ngomong-ngomong masakan Nusantara nih Pak, kalau nggak salah kemarin saya dengar kita juga ada mengadakan kebersihan Nusantara ya. Nah ini selain peserta didik juga seluruh komponen ya. Sebenarnya ini kita menginduk dan menindaklanjuti dawuh dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen bahwa di setiap madrasah, setiap lingkungan kantor urusan agama di masing-masing kecamatan juga ada bakti sosial. Nah kita di MTS Negeri 4 Kebumen kita mengadakan bakti sosial, ingin merapihkan, membersihkan dan menata tertibkan jalan masuk menuju madrasah. Karena saya lihat kanan kiri jalan masuk kita ada
apa itu pohon yang menghalangi tumbuh rumput, kemudian ada apa tetean, bahasa Indonesianya apa Iya, tetean? tetean apa ya? Rumput ya. Tetehan Tanaman lah ya, pagar, tanaman tanaman pagar pagar ya. yang tidak terawat. Rencananya kita akan coupling, kita bagi seluruh guru pegawai tanpa terkecuali untuk ambil bagian untuk merapihkan, merawat dan menertibkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Masya Allah, ini sangat semangat sekali ya kita untuk memeriahkan HUB Kemenak yang ke-77. Ya, di samping itu Nah, kita juga penghargaan kepada para tokoh pendiri agama, pendiri Kementerian Agama maksud saya. Itu kita juga kemarin kita para kepala madrasah dan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen juga berziarah ke salah satu pencetus dan pengusul Kementerian Agama, dan kebetulan itu orang Kebumen, ya, orang Kebumen, namanya Pak Kiai Haji Abu Daldiri, salah satu tokoh masyarakat yang beliau dulu mengusulkan perlu adanya Kementerian Agama di Indonesia, dan alhamdulillah berkat usulan itu kemudian kita mengenal ada satu kementerian yang ngurusi kegiatan keagamaan yang namanya Kementerian Agama. Dan ternyata itu orang Kebumen ya Pak ya? Orang Kebumen, makamnya di Banyumas. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, ini mungkin kemeriahan HUB Kemenak, terus kegiatannya sudah disampaikan. Mungkin ada pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan ke sahabat 4G terkait ini. Sahabat 4G dan sahabat madrasah dimanapun berada, senang sekali. Izin saya menyampaikan, ya bukan pesan mungkin, ajakan bahwa mari kita sambut tahun baru 2023 sekaligus dalam rangka merayakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Kebumen khususnya dan Jawa Tengah setelah Republik Indonesia. Mari kita wujudkan kerukunan umat menuju Indonesia hebat. Marilah menjadi bagian pemersatu bangsa, menjadi bagian mensukseskan program-program pembangunan pemerintah. Pantang bagi seorang warga Kementerian Agama menjadi pecundang, menjadi perecok, menjadi pemecah belah sebagaimana amal dari Bapak Menteri Agama kita, Gus Yakut Khalil Qomas, nama menteri kita, biasa dipanggil dengan Gusmen. Beliau berpesan tidak boleh sama sekali ada warga ASN di Kementerian Agama yang menjadi partisan atau menjadi provokator menjelang pemilu 2024. Justru kita harus menjadi perekat umat, mengantarkan sukses pembangunan dan sukses memasuki tahun politik 2024 agar pemilu yang nanti akan terlaksana pada tahun 2024 akan berjalan dengan sukses, aman, dan tertib. Demikian. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini ngomong-ngomong nih, sudah ada pesan-kesan dan sebagainya. Ini ternyata kita sudah 2023 ya Pak ya. Artinya kita sudah masuk di semester kedua dan sebentar lagi insya Allah kita akan opening nih PPDB ya Pak ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini sekalian nih kita sampaikan kepada sahabat 4G yang punya anak atau saudara atau tetangga atau siapapun itu yang sudah masuk ke usia SLTP atau MTS, silahkan bisa aja langsung mendaftarkan atau didaftarkan di MTS Negeri 4 Kebumen. Dan ada program boarding school ya? Oh iya betul, ada program boarding school juga untuk santri atau putra dan santriwan dan santriwati, putra dan putri gitu yang ya. Ingin tinggal di asrama. Yang ingin tinggal di asrama. Dan asrama kita ini atau pesantren kita ini sengaja kita kemas, kita bentuk menjadi pesantren digital ramah anak. Iya, Masya Allah. Dan sudah sangat update banget lah insya Allah ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Sama-sama, Bu atas Aziza. sharingnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat 4G dimanapun berada. Terima kasih Pak. Nah sebelumnya saya akan mengingatkan nih kepada pemirsa sahabat 4G, podcast 4G MTS Negeri 4 Kebumen. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube kita MTS Negeri 4 Kebumen TV. Like dan komen, berikan komentar atau boleh juga kalian ketik komentar tentang HUB Kemenak yang ke-77 atau tentang MTS Negeri 4 Kebumen. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.